Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada dosen pengampu Bapak Fajar Sumantri SEMBA. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan jurnal kami yang berjudul Analisis Pengaruh Net Profit Margin, Earning per Share, dan Return on Asset pada harga saham PT Samator Indogas Tbk periode 2019 sampai 2024. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Bahira Rezakwani dengan NIM 64231245 beserta rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia dengan NIM 64231554. Perkenalkan, nama saya James dengan NIM 64231041. Saya Prayas Maula dengan NIM 64231699. Next, bab 1. Bisa next. Latar belakang. Dalam konteks industri strategis, PT Samator Indogas Tbk AG memegang peranan vital sebagai pemasok utama gas industri dan medis di Indonesia. Sebagai perusahaan yang bergerak di sektor infrastruktur dan industri dasar, kinerja keuangan perusahaan sangat dipengaruhi oleh efisiensi operasional dan kemampuan adaptasi terhadap permintaan pasar yang fluktuatif. Menurut Kasmir, pada tahun 2016, rasio keuangan dapat menggambarkan kinerja keuangan dan dapat menjelaskan beberapa kekuatan serta kelemahan keuangan perusahaan, yang pada akhirnya menjadi dasar bagi investor dalam menilai prospek masa depan emiten seperti AGI. Next. Dibacakan oleh Rizky Amalia. Oke, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalahnya itu apakah NPM berpengaruh terhadap harga saham? Yang kedua, apakah IPS berpengaruh terhadap harga saham? Dan yang ketiga, apakah ROA berpengaruh terhadap harga saham? Dan yang terakhir, apakah NPM, EPS, dan ROA berpengaruh secara simultan terhadap harga saham? Next. Di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh NPM terhadap harga saham. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh EPS terhadap harga saham. Yang ketiga, menganalisis pengaruh ROA terhadap harga saham. Dan yang keempat, mengetahui pengaruh ketiga variabel secara simultan terhadap harga saham. Lalu ada bab 2, yang pertama ada kajian pustaka, kerangka berpikir, dan hipotesis. Nah, kajian pustakanya itu harga saham tuh nilai suatu perusahaan yang tercermin dari harga jual beli saham di pasar modal. Terus juga harga saham tuh dapat berubah-ubah sepanjang waktu, tergantung pada kondisi perusahaan, permintaan, dan penawaran pasar serta faktor ekonomi lainnya. Lalu yang kedua ada net profit margin atau NPM. Dia itu rasio probabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari penjualan yang diperoleh rasio. Nah, jadi itu dia menunjukkan seberapa efisien perusahaan itu dalam mengelola biaya operasional dan menghasilkan keuntungan. Lalu ada earning per share atau EPS yang merupakan menunjukkan besarnya laba bersih yang diperoleh untuk setiap lembar saham yang beredar. IPS ini salah satu indikator penting karena dalam menilai keuntungan akan diperoleh dari investasi saham. Lalu ada return on asset atau ROA, rasio probabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui seluruh aset yang dimiliki. Nah, jadi itu ROA menunjukkan tingkat efektivitasnya itu dalam memanfaatkan aset untuk memperoleh keuntungan. Lalu ada kerangka berpikir. Pada kerangka berpikir penelitian terdapat 3 variabel independen, yaitu net profit margin sebagai X1, earning per share sebagai X2, dan return on asset sebagai X3. Jadi ketiga variabel itu diduga memiliki
pengaruh hubungan variabel dependen, yaitu harga saham sebagai variabel Y. Hubungan antar variabel ini ditunjuk melalui arah mana dari masing-masing variabel menuju harga saham. Jadi penelitian ini tuh menguji pengaruh masing-masing variabel secara parsial maupun secara simultan terhadap harga saham perusahaan. Lalu dari hipotesis H1 bahwa NPM itu berpengaruh signifikan terhadap harga saham. H2-nya itu EPS berpengaruh signifikan terhadap harga saham. H3, ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Dan H4, NPM, EPS secara bersamaan berpengaruh, sedangkan ROA tidak berpengaruh terhadap harga saham perusahaan. Next. Oke, sekarang di bab 3 kita akan membahas yang pertama metode penelitian bisnis dan yang kedua ada teknik analisa data. Yang pertama adalah metode penelitian bisnis. Bisa next. Jadi di penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif karena datanya yang digunakan berbentuk angka dan analisis. Menggunakan metode statistik berbentuk statistik karena jenis data yang digunakan adalah data yang sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan dan data saham PT Smador Indogas Tbk selama periodenya yaitu selama dari 2019 sampai 2024. Data penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan perusahaan serta publikasi resmi dari Bursa Efek Indonesia. Next. Yang kedua ada analisa datanya. Jadi dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik analisa data. Pertama dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikonelitas, heterogenitas, dan autokorelasi untuk memastikan bagaimana model regresi yang layak digunakan. Setelah itu dilakukan analisa registrasi linier berganda untuk dapat mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi selanjutnya dilakukan uji T untuk mempengaruhi secara parsial, uji F untuk melihat pengaruh secara simultan, dan terakhir yaitu uji koefisien determinasi untuk mengetahui bagaimana kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Next. Oke, sekarang kita masuk di bab 4. Yang pertama ada uji normalitas. Next. Jadi yang pertama kita bahas yaitu uji normalitas. Jadi berdasarkan gambar di atas atau hasil uji normalitas di atas, kami menggunakan metode one sample yang artinya diperoleh nilai dari signifikan sebesar 0,200, nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data regulasi distributor normal. Dengan demikian metode registrasi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas dan layak digunakan untuk analisa keberlanjutannya. Terus ada uji multikonelitas. Jadi berdasarkan gambar di atas, hasil ujinya adalah diketahui bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai toleransi yang lebih besar yaitu 0,10 dan nilai fit-nya lebih kecil dari 10. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan korelasi yang tinggi antar variabel independen. Dengan demikian, model regresi ini mengalami gejala multikoleritas dan dapat digunakan dalam penelitian. Next dibahas Lalu teman saya. Lalu ada uji heterokodasitas. Jadi itu berdasarkan uji heterokodasitas menggunakan titik scatterplot, terlihat bahwa titik-titik ini menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Lalu juga titik tersebut menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala heterokedasitas sehingga varians residual dalam model regresi bersifat konstan atau homoskedasitas. Berdasarkan hasil uji autokorelasi diperoleh nilai Durbin-Watson-nya itu sebesar 1591. Nilai tersebut berada di antara -2 sampai +2 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresinya itu tidak mengalami autokorelasi, yang artinya itu tidak terdapat hubungan antara residual dan satu periode dengan periode lainnya. Lalu uji F itu berdasarkan hasil uji F
yang diperoleh besar 4,208 dengan nilai signifikansi sebesar 0,018. Karena nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabelnya itu net profit margin, earning per share, dan return on asset secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap harga saham PT Samator Indogas Tbk. Lalu uji T-nya itu diketahui variabel net profit margin memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap harga saham dengan nilai signifikansi sebesar 0,006. Jadi variabel earning per share-nya juga berpengaruh signifikan negatif terhadap harga saham dengan nilai signifikansi sebesar 0,045. Sedangkan return on asset-nya itu memiliki nilai signifikansi sebesar 0,396 sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa NPM dan EPS memengaruhi harga saham. Nah, sedangkan ROA tidak mengaruhi pengaruh yang signifikan. Lalu ada uji koefiensi determinasi. Jadi berdasarkan hasil uji koefiensi determinasi diperoleh nilai R² sebesar 0,387. Hal ini dapat ditunjukkan bahwa sebesar 38,7% variasi harga saham dapat dijelaskan oleh variabel NPM, EPS, dan ROA. Sedangkan sisanya itu 61,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian seperti kondisi ekonomi, inflasi, suku bunga, dan faktor pasar lainnya. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi net profit margin-nya itu berpengaruh signifikan negatif terhadap harga saham. Lalu EPS-nya itu berpengaruh signifikan negatif terhadap harga saham. Dan ROA-nya itu tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Jadi secara simultan MPM, EPS, dan ROA berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Variabel MPM, EPS, dan ROA mampu menjelaskan perubahan harga saham selama periode penelitian pada PT Samator Indogas Tbk. Next. Di sini ada saran bagi perusahaan, yaitu sarannya meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, menjaga stabilitas laba perusahaan, dan meningkatkan kepercayaan investor melalui kinerja yang baik. Lalu bagi investor, tidak hanya melihat satu rasio keuangan, tapi memperhatikan kondisi perusahaan secara keseluruhan dan dapat mempertimbangkan kondisi ekonomi dan pasar saham. Dan bagi peneliti selanjutnya bisa menambahkan variabel penelitian lain, memperpanjang periode penelitian, dan menggunakan lebih banyak sampel perusahaan agar hasil lebih akurat. Next. Sekian presentasi jurnal dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.